Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Asipa? Kembali lagi di acara kesayangan kita, ASQ Podcast, podcastnya Asipa Kolbu. Oke, di tengah-tengah kita telah hadir Ustazah yang fenomenal, Ustazah yang beautiful. Kita sambut Ustazah Heni Agustin. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Baik? Alhamdulillah sehat dan baik Ustadz, puasa pun lancar, alhamdulillah, hirobbil alamin. Ustadz bagaimana? Alhamdulillah, bagaimana apanya nih? Oh, bagaimana? Sehat. Alhamdulillah sehat. Puasa lancar Ustadz? Puasanya lancar, Oke. pokoknya. Walaupun sahurnya sedikit. Sedikit apanya nih Ustadz? Sedikit lah pokoknya ya. Oh gitu. Oke. Hari ini tema kita yaitu mengenai salah satu ibadah, salah satu sunnah Rasul yang memang sangat dianjurkan, terutama di bulan suci Ramadan. Bahkan ibadah ini dilakukan oleh Rasulullah di Ramadan terakhirnya sebelum beliau wafat. Beliau melakukan ibadah ini selama 20 hari Ustazah. Iya betul Nah, Ustadz. seperti apa sih? Apa itu itikaf sebenarnya Ustazah? Boleh dipaparkan? Ya terima kasih Ustadz Indra atas izinnya. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Baik, sahabat Asyifa, izinkan saya untuk menyampaikan materi atau pembahasan tentang itikaf ya. Bahwa kita tahu itikaf itu adalah al-wuqsu fi makanin, berdiam diri di suatu tempat. Itu menurut bahasa Ustadz. Nah, seperti kita sekarang, kita sedang berdiam diri di suatu tempat. Betul. Maupun itu baik atau buruk ya Ustadz ya. Ketika kita sedang berdiam di suatu tempat, itu sudah disebut dengan itikaf. Maaf, mungkin ada seseorang yang sedang berdiam diri di suatu tempat perjudian Ustadz. Itu sudah dikatakan itikaf. Itu menurut bahasa. Menurut bahasa. Namun, kalau menurut ilmu fikih, beda ya Ustadz ya antara bahasa dan ilmu fikih. Betul. Nah, menurut ilmu fikih itu al-wuqsu fil masjid, berdiam diri di masjid dengan niat apa? Dengan niat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi sahabat Asipa jangan sampai kalian terlalu banyak berdiam diri di tempat yang salah. Kalau mau itikaf harus di tempat yang benar-benar suci, bersih, yaitu di masjid salah satunya mungkin. Iya, Ya. Nah, untuk waktu itikaf sendiri itu ada batasannya nggak Ustazah? Waktu untuk itikaf itu tidak dikhususkan waktunya. Namun mazhab Syafi'i itu memudahkan kita sebagai orang Islam, sebagai muslimah untuk beritikaf. Itikaf menurut mazhab Syafi'i yaitu lebih lama dari waktunya ruku. Seperti itu Ustaz ya. Nah, contohlah bacaan ruku ini adalah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, setelah itu bisa dikatakan itikaf dalam masjid. Tapi Ustadz, terkadang banyak ya di antara kita yang membuat suatu kesalahan yang sering kita lupakan, yaitu niat ketika kita ingin itikaf. Betul. Ya, sebenarnya ketika kita sudah mengambil wudhu, masuk ke dalam masjid, itu kita niatkan Ustadz, nawaitu i'tikaf fi hadzal majlis lillahi ta'ala. Itu sangat pendek, tapi sering terlupakan oleh orang-orang. Seperti itu ya Ustadz ya. Nah, amal, perbuatan tidak disertai niat, itu amal kita tidak dianggap. Secapek-capeknya amal kita, selama-lamanya perbuatan kita, namun tidak disertakan niat di awal, itu sama aja tidak dianggap. Sia-sia perbuatan kita ya Ustadz. Begitupun dengan puasa hari ini ya Ustadz, dan puasa sebulanan ini. Ketika kita puasa, maka niatkanlah dari semalamnya, atau niat langsung 1 bulan boleh Ustadz. Betul. Ya, dengan niat kita puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Namun ketika kita puasa tidak ada niatnya, itu puasa kita hanya haus dan lapar saja. Betul. Seperti itu ya Ustadz ya. Masya Allah, ternyata sangat mudah, tidak lebih dari 10 detik kita bisa tergolong ke dalam orang-orang yang beritikaf dengan satu syarat, yaitu niat. Jadi jangan sampai lupa dengan niat ya. Nah, sekarang adakah ukuran hari ini? Ada yang misalnya beberapa orang di bulan Ramadan ini tentunya melakukan itikaf
10 hari terakhir kah, atau 20 hari, atau Ya. 30 hari, atau seperti apa? Itu ketentuannya seperti apa Ustazah? Sebenarnya Ustadz untuk waktu beritikaf itu tidak dikhususkan ya Ustadz, karena Rasulullah SAW itu melakukan itikaf 10 hari di pertama Ramadan, 10 hari di tengah Ramadan, dan 10 hari di terakhir Ramadan, seperti itu ya Ustadz ya. Namun ketika Allah mengeluarkan firman tentang Lailatul Qadar, Rasulullah ini memfokuskan diri di 10 hari terakhir Ramadan dengan niat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oh betul. Nah, gimana kaitannya dengan yang istri Rasulullah mengikuti itikaf? Apakah dianjurkan untuk perempuan beritikaf, Ustazah, seperti apa? Ya, boleh. Baik perempuan maupun laki-laki itu bukan dianjurkan ya Ustadz ya. Walaupun sunnah tapi dianjurkan, diperbolehkan lebih halus lagi kata-katanya untuk beritikaf di dalam masjid ya. Namun boleh juga bagi perempuan untuk beritikaf di rumah, karena rumah itu adalah tempat beribadahnya perempuan. Oh betul. Iya. Jadi lebih baik di rumah saja ya, ibu-ibu Iya. di rumah, daripada kita ikut-ikutan ke masjid. Lebih baik di rumah, karena Iya. tempat ibadah untuk ibu-ibu itu sebaik-baiknya adalah di rumah seperti itu. Nah, berkaitan dengan malam Lailatul Qadar nih, apakah benar orang yang beritikaf dapat peluang lebih besar untuk, atau misalnya karena hamba ini melakukan itikaf, Lailatul Qadarnya untuk para hamba yang beritikaf? Apakah seperti itu Ustazah, gimana? Tidak ya Ustadz, tidak seperti itu ya. Bersyukur untuk orang-orang yang melakukan itikaf, namun malam Lailatul Qadar itu tidak mesti jatuh kepada orang-orang yang hanya beritikaf saja. Betul. Ya. Mungkin banyak orang yang beritikaf di masjid namun menyia-nyiakan waktunya. Dia scroll handphone, IG, TikTok ataupun yang lainnya. Iya, memang dia di dalam masjid, cuman dia niatkan ibadah tapi tidak seperti itu loh Ustaz. Nah, orang-orang atau ciri-ciri yang mendapatkan malam Lailatul Qadar yaitu yang menumbuhkan malamnya dengan ibadah. Betul. Jadi orang-orang yang beritikaf sudah pasti dia memang peluangnya lebih besar dibanding dengan orang-orang yang tidak beritikaf, dengan syarat orang-orang yang beritikaf tersebut tidak menyia-nyiakan waktu itikafnya, malah harus menghidupkan malam-malam tersebut. Iya, ya. benar. Oke, selanjutnya nih Ustazah, bolehkah ketika seseorang melaksanakan itikaf tidur? Misalnya jadi ngantuk nih, tidur, kadang-kadang Ngantuk tidur ya, Ustaz? Iya, dari ketika masuk masjid langsung tidur Wow. itikafnya. Gimana itu Ustazah? Itu niat tidur jadinya Ustaz ya, betul. bukan niat itikaf ya. Jadi gimana, boleh atau enggak masalah tidur ketika sedang itikaf? Kalau tidur tentu saja diperbolehkan ya Ustaz, kita manusiawi, kita punya rasa ngantuk ya Ustaz ya. Betul. Akan tetapi tidurlah sesuai kebutuhan kita. Ketika malam kita ngantuk, tidur ya. Karena ketika seseorang melakukan itikaf berhari-hari, berminggu-minggu, ada juga yang 1 bulan penuh melakukan itikaf, otomatis dia ngantuk, capek, lelah. Betul. Ya Ustaz ya, boleh tidur. Karena ibadah dengan rasa ngantuk, rasa lelah dan rasa capek itu akan tidak khusyuk ibadahnya Ustaz. Bisa saja ketika kita berdoa, mendoakan kita sendiri, mendoakan orang tua kita, mendoakan kerabat-kerabat kita, dengan rasa ngantuk kita, bisa saja dari doa jelek, dari doa buruk menjadi baik, bisa saja. Maupun sebaliknya, dari doa yang baik bisa saja kita mendoakan, loh kok tiba-tiba kita berdoanya yang jelek-jelek ya, padahal untuk kita sendiri maupun kerabat kita. Nah gitu ya Ustaz ya, mungkin saja. Atau yang sedang ada rasa lelah ngantuk ketika membaca Al-Quran, ketika dia membuka surat Al-Baqarah, baru membaca ayat pertama, langsung ke ayat 20 Ustaz. Loncat ya. Iya, karena ngantuknya gitu loh Ustaz. Kayaknya tadi saya udah baca ayat 19 gitu loh Ustaz, padahal baru ayat 1. Oke, jadi sahabat Asifa, kalau misalnya beritikaf kemudian kita ngantuk, tidak apa-apa, tidur saja tapi secukupnya, jangan sampai benar. dihabiskan dengan tidur seperti itu. Nah, gimana Ustazah kalau misalnya ada suami atau istri misalnya berniat itikaf tetapi dia malah meninggalkan hal-hal yang wajib seperti itu, gimana hukumnya Ustazah? Hukumnya sangat tidak diperbolehkan ya Ustadz ya, karena yang pertama, kebanyakan yang beritikaf itu adalah pria. Betul. Ya kan, pria itu tugas utamanya mungkin yang sudah bekerja itu mencari nafkah, yang sudah berkeluarga mencari nafkah untuk keluarganya. Ya, itu adalah kewajiban dia yang pertama. Namun
sangat tidak diperbolehkan apabila dia meninggalkan kewajibannya mencari nafkah untuk beritikaf. Betul. Ya, walaupun itikaf itu beribadah, tapi kan ada yang wajib, ya. Jangan sampai kita meninggalkan wajib hanya untuk yang sunnah. Bukan hanya sih ya Ustadz ya. Iya, betul. Oke. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan apa itu itikaf, waktu yang terbaik dan yang lain-lain. Nah, setelah kita bahas semua itu, adakah hikmah di balik ibadah itikaf ini Ustazah? Hikmahnya banyak Ustadz, banyak sekali hikmah dari beritikaf, yaitu yang pertama kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di itikaf kita itu kita menyendiri, kita khulwah, berdua saja sama Allah ya. Maknanya sangat dalam ya Ustadz, berdua dengan Allah. Bisa kita menjauhkan dari keramaian, hikmahnya, menjauhkan dari berbicara yang tidak penting. Betul. Mengurangi makan minum kita. Kebanyakan kalau puasa, pas buka langsung makan banyak ya Ustadz ya, minum yang banyak. Cuman ketika orang yang beritikaf itu dia makan secukupnya, minum secukupnya, seperti itu ya. Lalu kita bisa bertaubat dengan khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Masya Allah. Jadi nggak sabar sahabat Asyifa untuk beritikaf ya. Insya Allah nanti kita itikaf bareng. Nah, seperti biasa di Bincang Ramadan ini ada satu statement atau closing statement yang disampaikan oleh pemateri. Mudah-mudahan closing statement ini bisa diingat dan bisa memotivasi sahabat Asyifa di rumah. Silahkan Ustazah. Ya baik, terima kasih Ustadz Indra. Sahabat Asyifa, beritikaf itu diperbolehkan bagi wanita maupun pria ya, dengan syarat, dengan niat mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan dengan niat pamer ya Ustadz ya, dengan niat mendekatkan diri kita sama Allah ya. Lalu banyak yang bertanya Ustadz sama saya, Ustazah, bagaimana kalau misalnya beritikaf dia punya nazar untuk itikaf gitu loh Ustadz. Nah, yang punya nazar untuk beritikaf jatuhnya wajib ya. Itikaf sunnah muakkad, tapi ketika itikaf ini dinazarkan menjadi sesuatu kewajiban untuk dia yang menjalaninya ya. Contoh Ustadz Indra, ketika Ustadz Indra mendapatkan sesuatu yang Ustadz Indra inginkan, pekerjaan sesuatu, pokoknya segalanya yang Ustadz Indra inginkan, di awalnya sudah dinazarkan sama Ustadz Indra ingin beritikaf selama 30 hari di masjid. Selama 30 hari ini Pak Indra tidak boleh putus-putus ya Pak, itikafnya tidak boleh putus-putus, kecuali la yakhruju ila li hajatil insan, kecuali hajatnya manusia. Seperti Ustadz Indra punya rasa kebelet ya, kebelet misalnya buang air kecil, buang air besar, lapar, itu boleh. Oke baik, segitu Ustadz Indra. Lalu pesan untuk anak-anak di rumah, mari nak kita bersyukur karena kita sudah dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Mari kita berdoa agar kita dipertemukan oleh Ramadan tahun depan. Lalu jadikanlah Ramadanmu Ramadan yang bermanfaat. Lalu tumbuhkanlah, hidupkanlah Ramadanmu dengan kesabaran dan ibadah, seperti itu Pak. Masya Allah, closing statement yang sangat mudah kita ingat, sangat mudah kita jalankan insya Allah. Oke sahabat Asyifa, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Semoga rangkaian kegiatan kita Bincang-Bincang Ramadan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.